ini adalah perang melawan bagaimana menghapus mental inlider. Yes. Ya. Yang kedua, berjuang untuk mendidik anak-anak muda ini memiliki mental yang kuat ya, dan berbasis hati gitu ya. Jadi sehingga perilakunya itu bisa dikontrol oleh dirinya sendiri maupun oleh lingkungan ya. Baik, itulah teman-teman ya, 3 masukan dari narasumber kita ya sebagai pemantik. Silakan nanti ada yang mau raise hand. Saya lebih suka raise hand ya, kita diskusi. Tapi saya ingin memberikan satu pandangan dari semuanya tadi ya, bahwa dalam perjuangan itu kan ada perjuangan individu Pak ya, artinya secara personil, baru tingkat individu. Berarti perjuangan individu itu bisa bangkit tadi, bagaimana menjadi orang yang punya bermanfaat ya, itu kan individu ya, individu. Jadi berjuang untuk individu yang belajar yang keras. Kalau jangan setengah-setengah kalau belajar ya. Hebat kalau 100% belajar all out kalau orang sekarang bilang, itu individu. Tapi ada juga perjuangan untuk keluarga. Ini kan juga ya, berarti kita bekerja dengan baik, fungsi Anda dapat dapat yang halal, dan rumah tangga atau keluarga menikmati hidup dengan baik, kan begitu. Ini naik ke keluarga. Nah, kalau berjuang untuk masyarakat, ini tadi disampaikan kan oleh Pak Budi ya, ada apa yang harus dilakukan tadi, bikinlah channel-channel distribusi yang bagus, kita ikut menjalankan di sana. Nah, kita pengaruhi masyarakat untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang melek dengan kehidupan ya, yang bermartabat istilahnya. Dan inilah salah satu fungsi TV Kader ini adalah mengingatkan teman-teman yang ikut melihat nanti, sadarlah bahwa kita ini dalam masih jangan tergoda oleh rayuan gombal para calon gitu, sehingga nanti Anda akan jadi akan jadi makanan predator itu kan gitu. Ini penting. Nah, kemudian setelah keluarga, masyarakat, nah negara sudah banyak ini. Sekarang ini kita tahu persis lah, ada ya negara dihadapkan dengan pergolakan ya, sedikitlah ecek-ecek di Papua, itu juga perjuangan juga. Akhirnya masih ada perjuangan secara fisik karena ancaman dari luar negeri ya, dari lain, bahkan dari internal. Nah, ini semua adalah sebuah perjuangan. Nah, yang ingin coba kita diskusikan relevansi perjuangan yang disampaikan 3 narasumber dengan yang sekarang ini. Apa sih sebetulnya yang perlu kita tingkatkan ya? Saya sendiri merasakan yang menjadi belum aman itu kan banyaknya koruptor. Nah, gimana nih perjuangan kita ini untuk meminimalis koruptornya? Tapi predatornya lebih kuat kan gitu, karena masih Irlander tadi jiwanya, ya kan? Jiwanya masih Irlander, sehingga mudah untuk disogok, mudah ditutup mulutnya. Orang pintar akhirnya mau mencoba menjadi buruhnya para predator tadi. Ya ini kan jadi masalah gitu kan. Nah ini teman-teman. Jadi kita belum selesai dalam perjuangan melawan penjajah dan sebagainya. Tapi perjuangan bagaimana kita bisa menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat kita semua. Berjuang untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi ya. Banyak orang yang miskin masih ada juga, masih ada yang kaya miskin banget, kaya tambah kaya. Nah, ini kan perjuangan gimana nih? Nah, itu banyak perjuangan ya. Tapi saya nggak takut dan arti gini, ini paling ya kayak garamin buyah gitu. Tapi saya ada yang mendengar dalam hati saya, hati kecil saya ada yang mendengar, yang kuasa mendengar. Marilah kita coba bersahabat dengan perjuangan ini dan kita siapkan terus menerus. Oke, benar. Itu pada teman-teman silakan kalau ada yang mau di-share terkait masalah perjuangan kita ini dan barangkali ditujukan kepada siapa. Monggo silakan kalau ada raise hand langsung. Pak Abu sudah.
Pak Abu ya. Pak Abu nih mau nambahin tuh. Pak Abu, Pak Bagus. Silakan. Mana Bu? Mau nambahin. Cuman Pak Abu ke mute Pak. Hostnya minta di unmute mungkin ya. Oh, tolong di unmute dulu. Ya. Ya, silakan Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Jumat berkah. Saya akan menawarkan credo, terutama ucapan salut kepada Bang Kus yang bisa memanggil 3 narasumber. Narasumbernya ini hebat-hebat ya, saya komentari narasumbernya sekaligus. Mudah-mudahan saya nggak makan waktu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Akar masalah itu penderitaan. Kita merasakan nggak menderita kalau kita tidurnya 8 jam nyenyak, enak, makannya enak, semuanya kita nggak menderita. Nah, merasanya menderita itu akar persoalan. Kita punya menderita atau enggak gitu. Kita cerita penderitaan tapi kitanya senang-senang di penderitaan, joget-joget. Itu satu. Solusinya ada di 3 nama nih. Alhamdulillah. Allahu Akbar, bener nih. Pertama, bangsa kita termasuk diri kita harus berbudi. Ini pembicara pertama. Jadi harus berbudi kita. Kalau tanpa budi jadi binatang gitu. Itu satu. Yang kedua, setiap zaman tuh ada tokohnya. Imam itu namanya tokoh. Jadi harus ada tokohnya. Zaman Soeharto ada tokohnya. Ingat Ali Sadikin ya? Ali Sadikin gubernur itu kan dia punya insinyur ITB. Iya kan? Ya. Walaupun istilahnya Ali Sadikin tuh istrinya dokter gigi. Kalau di rumah dia nggak bisa buka mulut, dia harus di Singapura gitu kan. Nah, dia zaman Soeharto kan dia dirumahkan, nggak boleh bicara karena istrinya sakit gigi gitu kan. Dia jadi kalau mau bicara ke Singapura dulu gitu. Terus, jadi kita bukan imam, kita punya imam. Yang ketiga, Ubaidillah artinya hamba Allah. Semua kita harus merasa berhamba sama Allah, jangan berhamba sama jabatan. Nah, jadi 3 itu udah jalan keluar, Bang. Kita harus berbudi, be a good example for others. Jadi kita jadi contoh untuk diri sendiri dan orang lain. Udah cocok nih kalau bisa 3 orang ini kita kasih hadiah makan ayam ya Pak. Gado-gado kan. Nah, jadi kita wajib berbudi. Dimanapun kita berada harus berbudi. Termasuk kita di tempat pasar ya, di tempat mana saja lah, di mana kita berada harus berbudi. Ingat, pembicara sekarang nih 3 orang hebat semua. Yang kedua, kita harus punya tokoh. Nah, tadi itu kalau Bung Hatta, kita punya tuh Abdullah Mahwa. Abdullah Mahwa tuh puasa Senin Nabi Daud. Kalau dia Abdullah Mahwa. Tapi nggak banyak, namanya tokoh nggak banyak kan. Sedikit, setiap zaman ada tokohnya. Ketiga, jadikan diri kita adalah hamba Allah. Nah, jadi hamba-hamba Allah. Jangan hamba duit, jangan hamba dunia, jangan hamba perempuan. Saya enak-enak main perempuan, lebih enak beribadah gitu. Permainan yang paling enak adalah main perempuan, itu udah wajib. Permainan yang paling enak adalah main perempuan, tapi ada aturan mainnya, harus nikah gitu kan. Jangan tancap, itu enak sekali tuh main perempuan. Saya merasakan banget nih. Ya. Nah, jadi menurut saya, ayo kita berbudi mulai dari diri sendiri. Kita berbudi, kita harus punya imam dan kita harus menjadi hamba Allah. Hamba Allah bukan hamba dunia. Yang ketiga, mari kita perjuangan sekolah kebangsaan yang bagus menjadi sekolah internasional. Malu kita sampai hari ini belum punya sekolah internasional. Bayangin dari Sabang sampai seluruh semua kampus bicaranya pakai bahasa daerah. Bahasa Indonesia tuh sekarang udah jadi bahasa daerah. Daerah itu bahasa Indonesia, sekarang bahasa internasional bahasa Inggris. Kagak bisa bahasa Inggris, malu jadi tokoh gitu. Maaf ya, bercanda ya. Siap. Maaf ya, bercanda. Saya pikir itu Bang, jadi berbudi, bertokoh dan menjadi hamba Allah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Amin. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sumarna ya. Oke, dari APN Han. Untuk menumbuhkan mentalitas airliner mungkin dengan melalui diklat bela negara sesuai profesionalitas guna mendukung kebangsaan. Perlu penguatan mental. Mohon pencerahan. Thanks. Salam siang. Salam hormat. Nah, ini
ditujukan pada tiga narasumber ini. Jadi dari Pak Susana ya, khususnya tadi kalau nggak salah ada dari untuk Pak Ubaidi dulu ini, karena ini yang terhormat Pak Ubaidi lah itu. Jadi bagaimana ini kaitannya dengan diklat bela negara ini kalau mentalitas ini apa? Untuk materi atau mungkin terkait dengan silabus. Monggo silakan. Benar, Pak Sumarna ya. Jadi untuk menghalau, untuk mengalahkan mentalitas inlander tadi, memang kalau diformat sebagai bahan training itu harus dimulai dari paradigma, Pak. Paradigmanya itu jadi bukan how to-nya, tapi paradigma itu apa? Ada riset terbaru ya. Ternyata orang yang bekerja hidup dengan purpose, paradigma yang tinggi, itu ternyata performanya jauh lebih bagus ketimbang orang yang hidup dengan bakatnya. Gitu. Nah, jadi selama materi training tadi itu dikemas didahului dengan paradigma, tujuan-tujuan besar yang bisa menggelorakan hati si peserta training itu, maka dia menjadi support yang sangat bagus untuk menjadi orang yang bisa melawan mentalitas inlander tadi. Nah, itu satu. Yang kedua, secara umum sebetulnya perilaku manusia atau pendidikan hati itu kan dimulai dari 5 terminal yang terus berputar, Pak Gus, bertawaf lah kalau bahasa saya. Pertama dari ilmu dulu, jadi dikasih ilmu kemudian berputar ke praktek. Misalnya empati itu kan harus dipraktekkan, tapi harus dikasih ilmu dulu, karena beda antara empati dengan menghina. Nah, setelah dikasih praktek harus dikasih contoh keteladanan dari mulai presiden, guru, orang tua dan seterusnya. Setelah dikasih keteladanan perlu ada pembiasaan. Mekanismenya terserah, mau ada disiplin, reward management, itu kan mekanisme. Tetapi intinya harus ada pembiasaan. Nah, di ujung yang terakhir harus ada penegakan keadilan. Maksudnya kalau salah ya dihukum, kalau nggak salah atau dia bagus ya dikasih motivasi. Jadi 5 itu berputar terus. Soal bagaimana 5 model ini harus kita praktekkan, itu mekanismenya disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Saya pikir itu. Oke. Ya. Mas Imam mau menambahkan? Ya, baik. Ya, menguatkan Pak Ubay, saya kira Pak Safari Sumarhana ya. Diklat bela negara itu bisa dijadikan salah satu instrumen untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, di mana di dalamnya mental inlander bisa dikurangi, kan begitu. Ya, itu saya kira bisa saja ya. Nah, cuman lagi-lagi kan tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita tidak ada polisi yang betul-betul top down ataupun bottom up, itu di mana satu polisi itu betul-betul kemudian dikerjakan oleh seluruh bangsa, gitu loh. Ya, yang saya pahami diklat bela negara, saya kurang mendengar ya, itu hanya dipraktekkan di beberapa instansi, gitu kan. Contoh begini Pak, ya. Agak sedikit melenceng lah. Gerakan UKM atau UMKM, ya. Itu di setiap kementerian ada. Di Kementerian Industri ada, di Kementerian Koperasi ada, di Kementerian Mendikbud ada, di semua kementerian ada, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga ya datanya tumpang tindih gitu loh, dan kemudian terkesan yang penting dikerjakan, syukur-syukur nggak dikorupsi gitu loh. Soal maintenance-nya, soal coaching-nya, soal kemudian bagaimana itu berbuah, menaikkan persentase demografi populasi entrepreneur, itu soal yang lain yang masih sangat jauh gitu. Itulah yang saya bilang itu selalu menjadi titik lemah kita, Pak. Di setiap rezim, di setiap pemerintahan, di setiap presiden, di setiap menteri selalu begitu. Nah, jadi kita ya seperti Ibu Mega pernah bilang, kita ini tarik poco-poco gitu, maju 2, mundur 3, maju 1, mundur 2 gitu. Jadi sementara yang bangsa lain tidak banyak pergerakan, tapi satu fokus, dia booming. India booming dengan IT-nya, Korea booming dengan IT, Samsung-nya, dan seterusnya. Lah kita apa yang kita boomingkan? Karena tidak ada pergerakan. Gitu.
Nah, jadi kalau diklat bela negara ini, ya eksekusi saja. Jadikan ini katakanlah seperti wajib militer begitu. Di Korea saja sehebat-hebatnya artis tetap wajib militer, dia harus cemong-cemong itu mukanya 3 bulan, ya kan? Nah, ini kan menggantikan P4 yang lalu gitu. Kalau ini kita maknai, kita sepakati sebagai sebuah cara kita menanamkan kebangsaan dan di dalamnya menghapus inlander, menghapus bullying, menghapus rasisme, feodalisme, ya kerjakan itu. Nah, tetapi selalu saja terputus oleh ego sektoral tadi, Pak. Ya, saya dengar wajib militer itu justru yang menentang itu TNI, Pak. Justru yang menentang wajib militer itu TNI. Nah, kan bingung kita, Pak. Ya kan? Karena pasti ada kepentingan, ya ujung-ujungnya duit di sana, Pak. Ujung-ujungnya duit di sana. Sama seperti halnya kita nih, yang mohon maaf saya menyinggung institusi jadinya. Pengurusan SIM coba. Pengurusan SIM, pengurusan SNK dikelola oleh satu lembaga, kan itu kan berapa pelaporan keuangannya. Nah ini ya, itu jadi di awal saya ngomong sama Pak Agus, problem bangsa ini tuh bukan rakyat, problem bangsa ini itu di elitnya, di politisinya. Problem bangsa ini yang utama itu di oligarki, ya bahasa Pak Ubay predator. Ya, anak-anak muda udah pinter-pinter segala macam, ketemu predator, wes lah kamu tuh nggak usah pusing-pusing buat ini, aku bayar. Akhirnya pragmatisme lagi. Sama seperti kita mungkin belum ketemu ada predatornya. Kira-kira gitu kan. Jadi jawabannya Pak Sumarna, ya kita akan mendukung itu. Apapun segera eksekusi, lakukan sampai tuntas, sampai jadi, sampai bayinya lahir, sampai bayinya besar. Nah ini kan kita baru hamil 3 bulan, udah disesar, mati lagi. Kan gitu. Itu kira-kira apa, Gus? Siap. Ya, Mas Budi mau menambahkan, Pak Budi? Baik, Pak Gus, terima kasih Pak Sumarna. Jadi ini kalau saya baca ya, sebetulnya tujuannya pasti baik ya Pak. Ada 5 nilai ini ya. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Saya kira tujuannya baik. Dan sekarang gini Pak, kalau saya melihat kita ini, ya saya juga termasuk salah satu peserta P4 100 jam Pak, waktu baru masuk UI gitu ya. Yang penting adalah sebetulnya, yang lebih penting ya, itu memang sebuah awal ya, sebuah awal untuk bela negara, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tapi yang penting adalah dalam kehidupan sehari-hari Pak. Seperti kita kayak belajar bahasa Inggris Pak Sumarna ya. Di kelas kita diajarin suruh ngapalin grammar, suruh ngapalin vocab, kan gitu kan. Pronunciation-nya diajarin. Tapi di luar kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Kecuali sangat talented, seperti ada sersan atau kopral tuh ya, yang bisa 7 bahasa. Gitu, belajar sendiri. Itu talent ya. Jadi kalau kita keluar ruangan, kita nggak praktek bahasa Inggris, nggak bisa gitu. Nggak akan pernah bisa. Saya bisa bahasa Inggris karena sekolah di Amerika, coba sekolah di sini, nggak akan bisa Pak. Saya jamin. Karena kita ketemunya bukan sama orang yang bisa bahasa. Demikian juga di tempat kita. Kita di dalam, di pelatihan dia bela negara, ya kan? Tapi di luar bela siapa? Tadi bela cukong, bela duit, bela segala macam. Ya nggak bisa prakteknya. Seperti jadi saya kira harus ada, ya tadi Pak, kita harus establish konteksnya dulu gitu. Sekarang ini menurut saya ya, nilai-nilai perjuangan itu diganti dengan nilai-nilai kemewahan Pak. Ya, coba lihat anak muda sekarang, pengen jadi kaya sebelum umur 30. Ya, pemerintah bahkan memfasilitasi, ya, BUMN harus sekian persen anak muda. Nah itu kan namanya memfasilitasi, ya kan? Apa bisa diperseni gitu loh maksudnya? Untuk jadi pemimpin masuk dikasih jatah? Pemimpin itu kan bukan jatah, tapi kemampuan kan? Seperti itu. Sekian persen harus perempuan loh, bukan kita anti perempuan, tidak. Mohon maaf nih ibu-ibu yang datang. Tetapi nggak bisa dikasih jatah gitu. Seperti itu.
harus ditumbuhkan. Menurut saya jadinya dikasih peluang, oh bisa nih jadi direktur umur 40 dan ada kebanggaan di tahun 40 gitu. Kan poinnya bukan jadi direktur umur 40 kan, poinnya kontribusi apa yang bisa kalian lakukan pada umur segitu gitu loh. Nah, apakah kontribusi harus jadi direktur? Apa kontribusi itu harus jadi orang kaya? Lo sekarang semua pengusaha pengen jadi menteri kok Pak. Ada udah jadi pengusaha loh. Maksudnya berarti kan dia merasa tidak cukup jadi pengusaha untuk berjuang. Iya. Uang itu tidak cukup gitu loh. Nah terus apa dong? Berarti kan kekuasaan. Jadi orang sekarang semua mengejar kekuasaan at all cost. Ada teman saya bilang, Pak Budi nggak bisa kalau berada di luar arena. Kalau mau bertanding masuk arena. Tapi masuk arena tiketnya mahal Pak Kos kan tahu sendiri. Ya kan? Wani biro. Nah, ya gimana kita yang bisa masuk arena siapa? Yang punya uang sama yang nggak punya otak. Kenapa nggak punya otak? Karena dia nggak mikir, pokoknya tak bayar gitu. Nggak punya otak kan? Ketika masuk di dalam karena modalnya uang, ya sama lah Pak. Ketika kita masuk sekolah, kalau Bapak sekolah modalnya uang, ya berarti kan nggak ada otaknya. Kan gitu aja intinya. Menurut saya loh Pak. Ini mohon maaf kayak gitu. Jadi itu fakta yang saya lihat gitu. Dan memang kadang-kadang susah kita melawannya karena akhirnya orang tidak melihat dari sisi kontennya gitu, tapi ngelihat dari sisi orangnya. Nah ini nih gimana nih Diklat Bela Negara bisa mengadres ini gitu. Kayak dulu P4 kan seperti itu. Di luar kita juga harus menerapkan waktu itu ya. Misalnya walaupun agak kurang, tapi kan dikontrol lah katakan ya. Ya memang saya pikir-pikir ini bahasa kita karena bangsa Irlanda itu ya Pak Kiai ya. Makanya itu perlu seorang kiai tadi, imam tadi yang ngontrol ya Pak Abu ya, supaya bisa maksa gitu. Nggak boleh begini, harus begitu gitu. Tapi sampai kapan kita begini terus gitu? Kedewasaannya itu yang belum ada gitu. Nah, kedewasaannya itu muncul dari uang Pak. Bapak lihat deh sinetron, apa sih yang ditampilkan? Drakor juga sama, apa sih yang ditampilkan? Kan semua mimpi semua Pak. Bukan mimpi kemerdekaan loh. Mimpi kaya Pak. Oh. Gitu. Kalau nggak kaya Bapak nggak ada harganya. Ya. Coba lihat yang bisa parkir di mall siapa di depan pintu masuknya. Mobilnya kayak apa Pak? Memang bisa naik motor bebek parkir di depan mall. Diusir Pak. Ya kan? Iya, dia bisa seenaknya. Selama punya uang, Bapak bisa seenaknya aja. Parkir depan, jegret, turun. Nggak akan ditegur sama saya. Selama pakai mobil mewah, ya kan? Impor, Audi, Lexus, gitu. Coba pakai Avanza lah, misalnya, yang banyak orang pakai. Parkir di situ, usir Pak. Artinya apa? Hukum itu melihat siapa yang punya uang gitu. Ya. Aturan tuh melihat siapa yang punya uang gitu. Ya. Nah somehow kita dipaksa untuk itu. Nah saya juga kadang-kadang pusing gitu kan. Maksud saya, ya saya mengelola perguruan tinggi Pak. Perguruan tinggi itu kan perlu biaya gitu kan. Iya. Nah terus gimana ini gitu? Antara nerima anak yang mampu otaknya tapi nggak mampu uangnya. Akhirnya harus seimbang dengan orang yang nggak mampu otaknya tapi mampu uangnya. Kalau nggak kita nggak bisa hidup gitu. Itu gimana solusinya? Saya juga kadang-kadang terenyuh juga gimana ya? Karena kita perguruan tinggi swasta kami ini kan nggak mungkin kalau nggak bayar uang kuliah. Coba Pak, saya dapat WA seperti ini. Pak Budi, anak saya IPK-nya 3,8. Apakah Bapak akan keluarkan gara-gara saya tidak bisa bayar uang kuliah? Coba bagaimana? Saya mau bantu gimana Pak? Saya nggak punya uang Pak. Kalau saya bantu nanti semuanya datang minta bantu semua, terus gimana saya? Loh ini maksudnya ya. Akhirnya orang ujung-ujungnya duit. Aduh, orang minta apapun kalau nggak punya uang nggak bisa. Gimana itu? Ini saya hadapi sering seperti itu Pak. Ya. Bapaknya kerja di counter HP, gajinya cuma 2 juta. Sekarang karena pandemi jadi hanya 2 juta per bulan, gimana coba? Anaknya IPK-nya 3,8. Cari dari mana saya uang? Wah ini tanggung jawab. Nah, SKB ini. Iya. Kalau dia dikeluarkan, dia akan bilang negara macam apa ini? Iya. Oke. Ya. Gitu loh Pak, kira-kira. Baik Pak. Tapi menarik ini catatan dari Pak Budi bahwa ternyata banyak anak muda ini mimpinya itu mimpi kaya gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Mas Anwar tadi kan
kenapa nggak punya mimpi mining gitu ya. Nah kadang-kadang inilah yang saya coba ya menggabungkan gitu antara ideologi orang tua dan ideologi anak ini, Bo. Di orang tua sudah sadar, kemudian anak juga baru menyadari kan gitu ya dari proses hubungan ini. Karena pragmatisme itu memang kadang-kadang dibangun oleh orang tua juga gitu, ya kan. Jadi tumbuhnya mimpi kaya memang dari lahir kadang-kadang Pak Budi lelau-lelaunya kan juga gitu kan. Bisa gede jadi orang kaya, bisa gede jadi dokter gitu ya. Dari pragmatisme ada. Tapi bagaimana melelo-lelo itu ya bisa gede jadi pejuang ya nak gitu kan ya kan dulu kalau nggak salah teman-teman pejuang-pejuang itu juga begitu orang tuanya meleloi karena memang waktu itu saat perang ya jadi ideologinya ada di nama juga penting. Tapi menarik ini bahwa inilah artinya bahwa ada sebuah perjuangan bagaimana kita melakukan sebuah komunikasi massal kepada rakyat Indonesia bahwa ayo orang tua, ajaklah anak-anak Anda untuk bermimpi menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pejuang, menjadi seorang yang bermakna kan gitu ya. Nah, mulainya kapan nih intervensinya kan gitu. Nah, ini klik dengan SKB lah. Ya, itulah yang menjadi keresahan kita semua bahwa bagaimana sih membangun karakter bangsa ini. Mulainya dari mana? Ya kan, dulunya ini apa nih yang harus kita perbaiki. Itu persoalan biar semua kita. Baik, ini ada yang raise ini, Pak. Silakan. Monggo, Pak. Pak Marta silakan di unmute oleh hostnya. Pak Marta. Halo, Pak Marta. Belum dibuka. Tolong buka, Mbak Artia. Pak Marta. Nggak bisa buka sendiri ya? Pak Marta bisa buka? Diklik. Sepertinya harus dengan host ya. Udah Pak. Oh udah, oke. Pak Marta apa kabar nih? Udah lama. Begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dengan bapak-bapak. Dari apa yang diungkapkan oleh Pak Budi, saya sepaham Pak. Karena kita juga sama kalau Bapak mengelola perguruan tinggi. Kalau saya dosennya Pak. Nah, saya dosen BINUS Pak. Oh ya. Nah, jadi terima kasih Pak Kus sudah memfasilitasi. Begini Pak, perjuangan itu kalau zaman dahulu itu mencari satu titik perjuangan kemerdekaan. Bagaimana bangsa dan negara berjuang-juang untuk meraih kemerdekaan. Tapi konteks perjuangan yang terdahulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Artinya generasi perjuangan sekarang ini, bahwa generasi sekarang itu dia yang diungkapkan oleh Pak Budi tadi. Dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu hal untuk menjadi hidup layak. Bagaimana dia hidup layak? Bagaimana dia hidup? Karena di dalam satu perguruan tinggi itu dia bersekolah Pak, ya. Dia bersekolah, terus dia dapat ilmu, lalu dia pilih dua. Dia bekerja itu pergi pagi, pulang sore, akhir bulan dapat gaji Pak. Dia berjuang, akhir bulan dapat gaji. Lalu kedua, dia sebagai seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur itu dia bekerja, serajinnya dia bekerja, besar gaji yang dia dapat. Tapi kalau dia tidak rajin bekerja, pasti income-nya akan lebih kecil yang dia dapat. Maka dia berjuang terus untuk mendapatkan pundi-pundi, dalam arti bagaimana dia menyikapi kehidupan ini. Contoh Pak, selebriti itu yang YouTuber, dia tuh kan modalnya hanya menyampaikan konten Pak. Konten tertarik orang, lalu orang banyak melihat, lalu like,
terus dia subscribe, lalu dia share, lalu banyak. Nah, YouTube mengapresiasi Pak dengan hasil kerja yang dilakukan dengan konten tadi. Nah, jadi perjuangan dia itu adalah bagaimana berjuang untuk menjadi hidup yang lebih baik, Pak. Nah, bagaimana hidup ini memaknai? Karena di zaman sekarang tidak melihat, karena sebab apa? Hidup lebih baik. Ada yang kurang, seperti yang Pak Budi bilang tadi itu, masuk mall, kalau mobil bagus, dia ada pakai parkir khusus dengan biaya tinggi, Pak. Nah, tidak masuk ke dalam satu parkir yang biasa, dia panggil, malah diparkirin, Pak. Vale. Diwale, diparkirin, terus kunci disimpan. Nah, berapapun ongkosnya, kalau biasa kita per jam sekian, kalau sana 30.000 udah langsung selesai urusan, Pak. Nah, itu jadi poinnya. Jadi perjuangan kita ini, apalagi anak murid di kampus, dia berupaya untuk kadang-kadang IP yang bagus, dia memang berjuang dengan prestasi. Tapi kadang-kadang saya punya pengalaman gini, Pak. Dia mau masuk kerja, sudah lulus jadi sarjana. Terus IP-nya nggak mencukupi. Nah, terus dia datang kebetulan satu hari dia datang pernah diskusi sama saya. Pak, bisa nggak Pak nilai saya dikatrol agar saya dapat poin nilai IP-nya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga saya akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, Pak. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Dengan perjuangan, tapi dia belajar seperti kalau kita nyadari, kalau DPR itu, Pak, kan ada 4D, Pak, DPR. Datang, diam, duduk, duit, Pak. Nah, tapi kalau di kampus, itu ada datang, diam, duduk, absen, Pak. Oh, nah, ya. Nah, tapi dia tidak berpikir dalam konteks perjuangan untuk bagaimana mendapat nilai yang baik, bagaimana dia mendapatkan satu poin untuk punya prestasi, tapi hasilnya nggak maksimal. Oke. Nah, bagaimana perguruan tinggi mau membantu? Yang kemampuan daripada Pak Budi tadi cerita itu fakta, Pak, nyata makanya bagaimana pola perjuangan perguruan tinggi untuk membela yang rajin, bagaimana yang tidak rajin seperti apa. Itu aja yang mau bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Inilah ternyata ya pernik masalah perjuangan itu ya banyak dan tidak bisa diselesaikan dengan secara singkat. Tapi teman-teman, ini kalau Pak Sumarna bisa menjelaskan, menarik nih dengan raise hand ini, Pak Sumarna, tentang Anggus Sasmi ya. Ini karena kita nggak tahu latar belakangnya nih. Ini masalahnya saya kenal nih Pak Gus ini. Mungkin Pak Abu Ali kenal nih. Pak Sumarna, silakan kalau mau disampaikan atau apa? Kenapa ini maksudnya kok Anggus Sasmi sampai ke Perancis? Kenapa? Memang dia suka ke Perancis karena suaminya orang sana. Penyanyi, Pak. Iya, maksud saya kan mau go internasional, waktu awalnya kan orang Indonesia kan nggak mendukung, tapi akhirnya sama Perancis sendiri malah didukung sama Perancis, akhirnya sekarang masuk warga negara Perancis. Jadi itu kan salah satu bela negara Pak Budi, cinta tanah air sebenarnya. Dia berusaha maksimal mungkin untuk mengangkat derajat bangsa kita Indonesia, tapi seakan-akan kurang diperhatikan, Pak. Akhirnya dia minta dukungan dari Perancis, didukung, akhirnya go internasional sekarang, masuk ke negara Perancis. Boleh. Menarik ini, Pak. Ini mungkin ya nanti kita bikin kasus bukan edisi khusus, karena memang begini. Topik khusus, karena memang begini. Banyak juga ya para pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia yang akhirnya dia juga berjuang di negara lain, ya kan? Banyak kita juga, temannya Pak Budi juga banyak ngajar di luar negeri. Kenapa? Nah, ini saya belum
belum ada data. Kenapanya? Karena memang infrastruktur di dalam negeri kan nggak mampu lah. Kadang-kadang saya pernah ngomong-ngomong dengan sahabat saya, dia bilang begini, anak saya itu dua-duanya di Amerika, Pak. Bingung saya. Dia minta pulang, tapi dia mau jamin, Bapak mau jamin nggak aku gaji 7,5 juta di Indonesia? Waduh, saya nggak bisa. Dia minta jaminan kalau pulang ke Indonesia dengan 7 juta gitu loh. Nah, ini kan bukan kesalahan orang tua mendidik dia. Inilah proses. Saya betul tadi bagaimana meracuni, ya, bahasa kasarnya meracuni anak-anak kita supaya tetap dia punya bela negara atau cinta tanah air itu segala kegigihannya. Karena persoalannya banyak sekali. Kalau soal tadi dia di luar negeri toh tetap menyuarakan Indonesia itu dengan diasporanya ya, itu kan bagus juga ya kan. Nah, cuma kita bagaimana menitipkan ke mereka diaspora ini agar tetap menjadi bagian dari perjuangan bangsa kita di luar negeri kan gitu. Baik, nanti kita ini Pak, kita bikin edisi khusus ini. Banyak kasusnya banyak gitu. Jadi banyak sekali. Kenapa dia harus di Malaysia? Toh kalau akhirnya malah menang gitu ya kan, dilatih malah menang, dia Indonesia kalah. Kenapa nggak diem saja gitu? Nah kalau diem aja di Indonesia nggak dapat duit kan gitu. Nah inilah nilai-nilai perjuangan itu yang saya pikir masih belum selesai gitu kan. Baik, saya kira itu dulu Bapak dan sekalian. Nanti kita kalau banyak malah tadi kan ngelupir itu malah orang jenuh gitu kan. Nah kita cukupin dulu sampai di sini. Kita kaitannya adalah bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi kita ingin bagaimana selalu mengingatkan, termasuk forum ini adalah idenya adalah selalu berjuang untuk membangkitkan semangat orang tua, khususnya ya yang punya anak muda ini. Ayo ilikin anak kita, ilikin keluarga kita masih perlu perjuangan menegakkan tadi berbuat baik, berbudi baik, ya kan, bermoral baik, ya semuanya semua tidak akan menjadi predator kan gitu seakan-akan kan. Tapi ini tidak mudah. Tapi saya yakin ya dengan sekecil apapun ya usaha kita, kalau kita konsisten akan diterima lah oleh akan didengar gitu ya oleh yang kuasa bahwa oh iya deh kita coba. Karena ini memang sebuah perjuangan ya, termasuk diskusi ini juga perjuangan Bapak dan sekalian. Waktunya tidur ya. Pak Budi nggak bisa ya waktu mengajar ya, ini perjuangan. Saya terima kasih sekali ini karena apapun perjuangan untuk melek antara jam 1:30 sampai 1:30 itu sebuah perjuangan, tidak kan? Tapi Bapak dan sekalian, tadi saya selalu mengajak lah teman-teman jangan lelah kita untuk selalu ya ngomongin aja kita ya, karena dengan ngomongin itu berarti kita menyadarkan diri kita, betul nggak Pak? Ya. Karena nggak enak kita ngomongnya gitu, pelakunya. Nah, dengan ngomong itu aja sudah luar biasa. Jadi teman-teman yang hadir silakan ngomong, silakan. Karena dengan ngomong itu, ya ini pengalaman saya ini, dengan ngomong itu sudah obat mujarab untuk diri kita. Betul ya Pak Imam? Ya. Pastilah. Karena Anda ngomong berarti Anda punya rambu-rambu. Kalau kan saya udah ngomong begini, masa saya harus melakukan seperti itu? Nanti dicap itu. Nah, nanti SKP punya pentol di sini. Wah, itu orangnya baik itu, Abu Ali itu dia ya, udah kursus tuh di SKP ini, apalagi udah ngomongnya begitu. Wah, nah, saya harap ngomong ya, apapun, nggak ada yang ditakutkan salah. Yang ditakutkan itu adalah kediaman kita justru membuat para predator akan muncul dengan kenikmatannya, ya kan? Nah, marilah sebisanya kita ajak, kita edukasi. Kan tadi kembalinya ke edukasi, ya bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham, ya masih perlu di coach karakter. Nah, saya menemukan ini dari Pak Imam tadi, coach karakter. Jadi ini teman-teman yang hadir ini saya berharap menjadi coach karakter. Tadi ada yang menyebutkan tidak ada anak muda yang hadir, Pak Imam ya. Sebetulnya saya ngajak Pak, dan itu masih mahasiswa. Karena paradigmanya beda.
saya kan punya komunitas sendiri. Padahal ini adalah komunitas untuk dia saya tahan. Itu maksud saya ngajak pemuda untuk dia saya tampilkan supaya ngomong di sini dan latih ngomong kan. Oh, bukan komunitas saya, nanti saya enggak. Nah, ini yang salah. Jadi kadang-kadang para anak muda ini hanya dunianya sendiri gitu ya. Padahal saya ingin dia melepaskan, dia ya lumayan kan dikenal di sini, dia inilah teknik-teknik mengenalkan diri ya, sehingga semua orang bisa menjadi panutan lah sejak muda. Nah, persoalannya kan gini, kita ngomong begini yang dengerin kan orang-orang tua, pengennya anak muda kan, betul Pak? Nah, kalau kita punya keinginan seperti itu udah selesai, kita pasti nggak dapat. Tapi lain kali ya, kadang-kadang ada ide yang tadi hari ini saya dapat ide dari Pak Budi tentang konten. Oh, berarti kita semakannya sama dengan SKB. SKB itu sebetulnya kita ingin Pak bikin sebuah konten-konten yang melibatkan anak muda. Kita fundraising ya. Oke, saya setuju. Kita bikin yang namanya beasiswa, ya kan? Nah, bikinlah beasiswa dengan fundraising itu kan sesuatu yang bernilai gitu ya. Oke, berapa gablokan lah, kalau ada orang 20 ya sejutaan, 20 juta kan luar biasa. Nah, itu kan niat baik kita sampai ke sana sebetulnya kita ya. Bagaimana mengisi konten-konten di semua YouTube, dan di YouTube ini dihasilkan ya oleh SKB kan gitu. Wah, ada fragmen-fragmen yang kaitannya perjuangan, kita diskusikan. Nah, inilah yang saya ingin nanti Wan Abu menjadi istilahnya dekan pembuatan film perjuangan. Kan gitu. Ini bisa. Dari mana biayanya? Udah, kita coba cari berapa resepnya. Oke, kita gablokan, ya kan? Kalau memang ada ya kita berusaha lah ya, kita cari. Termasuk yang saya inginkan tadi Pak Bedilah, kita ingin para negarawan kalau memang ada budget, kalau memang diperlukan budget, saya siap untuk memberikan budget ya. Tapi ya nggak terlalu banyak-banyak lah gitu, tapi ada lah, kita budgetkan karena mereka guru-guru kan. Oke, silakan. Tapi saya ingin menjadi bagian dari pengenalan sejarah bangsa, ya, kekuatan bangsa kita apa, sehingga narasi-narasi yang muncul di SKB itu sangat bernilai, ya kan? Nah, dan inilah nanti akan menjadi pengenalan para anak-anak muda, dan nanti suatu saat tinggal ketok pintu, ketok palu, bahwa inilah sebuah media yang diharapkan Pak Budi tadi, channel yang sangat menghargai keinginan-keinginan luhur kita, ya, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebersamaan, toleransi, itu semua bisa kita sampaikan di dalam forum ini. Nah, tapi memang kita perlu kerja keras, istilahnya kita perlu berjuang, dan insya Allah kita bisa, gitu, tanpa mengurangi keinginan anak-anak muda untuk membuat nilai-nilai yang bagus ya. Kita sebagai orang tua yang punya cara, kita masukkan. Oke, ya, di sini contoh yang saya share kemarin bahwa saya bikin channel ya, kalau cuma bikin editing 150 sampai 200 ribu, silakan, saya punya gitu resource-nya gitu ya. Saya sudah share ke Facebook gitu bahwa silakan. Ternyata ada pekerja-pekerja yang mau gitu ya mengedit dengan 150 sampai 200 ribu per edit, kan lumayan. Tapi hasilnya adalah untuk kepentingan seperti ini. Jadi bikinlah, Pak Budi bikin, Mas Imam bikin, banyak. Nah, nanti kita satukan, saling. Tapi isinya hanya isi masalah bangsa, masalah karakter, terus gitu. Nah, ini yang saya kira teman-teman kita berusaha lah ya tadi berjuang itu untuk bagaimana mengingatkan para orang tua, para kader bangsa, mari kita luruskan kembali amanat founding fathers kita bahwa kita ingin mencapai negara ini yang makmur, sejahtera, adil. Kita
kapan-kapan nanti bicara soal keadilan ini juga menarik ya. Perspektif nah tolong kita nanti Pak Imam ini banyak sahabatnya yang bisa kita ajak waktu di kita ajak, nanti lama-lama akan menjadi bagian besar kan gitu. Ya ini blending dulu istilahnya, yang penting kita eksekusi dulu ya tadi, setelah nanti berjalan kita tata apa sih maknanya dari SKB ini sebetulnya kan begitu. Tapi tujuan utama dari SKB ini tidak lain adalah yang pertama kali adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat Indonesia itu untuk memilih caleg-caleg yang sehat, caleg-caleg yang waras. Itu aja sebetulnya. Karena udah kepala saya ini udah pusing gitu kan. Ya. Dari mulai telur apa ayamnya ini. Kalau tadi Pak Imam kan politiknya iya, tapi itu kan hasil dari rekrutmen dari rakyat yang milih kan gitu ya. Bagaimana ada dua-duanya. Jadi disadarkan oleh para politiknya, yang rakyat juga kita kasih pendidikan bahwa nanti akibatnya seperti ini. Sakitnya itu di sini gitu. Terus sakit gitu ya. Padahal kalau orang bilang negara Indonesia luar biasa, surganya dunia katanya kan. Tapi yang menikmati surganya siapa? 5 orang yang punya kekayaan lebih dari 500 juta apa? Yang 5 orang memiliki kekayaan lebih dari 50 atau 60 juta rakyat. Kan luar biasa itu. Ya kan? Nah, itu coba nanti kita panggil yang punya data ya, betul. Supaya kecemasan ini juga kita harus tawarkan kepada publik. Ini loh tanya faktanya. Tapi biarpun dilihat dari 100 orang, 200 orang itu dilihat. Nah, ketika 100 orang yang melihat dan 10 mengeksekusi, itulah perjuangan, Pak. Betul. Ya, sekali lagi Pak Budi, Mas Imam, Pak Ubay, terima kasih atas waktunya, dan teman-teman jangan pernah lelah kita untuk berjuang menyuarakan kebaikan. Mudah-mudahan kita sukses tadi ya untuk pribadi dan keluarga kita dan selalu sehat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.